dimana ketika dia menjaga Akong, ya ada lagi gitu menjaga Akong, jadi dia itu seperti dipaksa gitu untuk memegang kemaluan dari orang yang dia jaga, dan dia mengiming-imingi dengan akan membayar ketika dia mau gitu untuk memegangnya. Itu, dan itu berlaku bukan sekali dua kali. Selain itu bukan hanya untuk memegang kemaluan dari si yang dijaga gitu, tapi juga kadang disentuh bagian payudaranya atau apa kayak gitu, diraba-raba atau apa. Sampai akhirnya teman saya memilih untuk kabur. Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa. Hari ini kita ada di suasana yang berbeda dan hari ini kita lagi nggak ada di Bandung. Hari ini kita sedang ada di Indramayu. Kebetulan Sapa sendiri mempunyai salah satu mitra di Indramayu dan kita bekerja sama untuk salah satu isu tentang hak kesehatan seksual reproduksi dan juga kekerasan berbasis gender. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Indramayu juga. Siapakah dia? Halo. Boleh nih perkenalkan dulu ke sahabat-sahabat Sapa di luar sana. Oke, halo teman-teman Sapa, saya Indah Trianasari. Saya merupakan mitra Sapa di Kabupaten Indramayu. Saya juga aktif di isu tentang PMI ya. Lalu juga saya juga aktif di isu kesetaraan gender atau keadilan gender. Itu sih. Oke, makasih banyak Ya. Teh Indah atau Mbak Indah mungkin ya kalau di Indramayu. Boleh. Nah, kenapa kita mengundang Mbak Indah hari ini? Tadi kita sudah mendengar ya bahwa Mbak Indah ini fokus atau aktif di isu pekerja PMI atau pekerja migran Indonesia dan juga di kesetaraan gender gitu. Nah, bersesuaian dengan tema kita hari ini, kita akan tema podcast kita kali ini tentang berbagi kisah inspiratif dari teman-teman mitra kita gitu. Hari ini kita akan mendengar kisah inspiratif dari Mbak Indah sebagai purna pekerja migran Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indramayu ini merupakan salah satu wilayah dengan angka tertinggi pekerja migran Indonesianya pada tahun 2021. Nah, di balik tingginya angka pekerja migran di Indramayu itu memiliki kisah-kisah yang belum terceritakan gitu. Kita sering mendengar gitu bahwa PMI itu merupakan pahlawan devisa negara. Betul. Gitu. Tapi di balik slogan yang mungkin orang banyak mengiranya itu adalah sesuatu yang keren gitu. Tapi kita tidak tahu gitu bagaimana struggle-nya para pekerja migran gitu selama menjadi pekerja di luar negeri gitu. Dan bahkan banyak berita-berita yang beredar tentang kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran, perdagangan orang dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini kita akan berbagi bersama Mbak Indah. Nah, Mbak Indah, boleh nggak sih diceritain gitu ke teman-teman semua gitu, kenapa sih dulu memilih untuk menjadi pekerja migran? Motivasi saya ya untuk menjadi seorang migran, sebenarnya mungkin nggak ada yang pengen jadi buruh migran gitu ya, tapi karena motivasi saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tapi tidak didukung oleh faktor ekonomi dari keluarga, maka pada saat itu saya memutuskan diri untuk pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri itu. Jadi alasannya adalah saya ingin melanjutkan pendidikan, tapi karena faktor ekonomi yang tidak mendukung, maka saya pergi bekerja di luar negeri gitu deh. Karena saya berpikir dengan bekerja di luar negeri, saya bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk biaya pendidikan saya nanti gitu. Oh, jarang juga gitu ya, biasanya kan orang luar negeri ya sudah untuk bekerja seterusnya gitu. Tapi Mbak Indah punya motivasi lain untuk pergi ke luar negeri ya, yaitu untuk melanjutkan pendidikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini
saya bisa melanjutkan pendidikan dan minta doanya karena sudah semester akhir ya. Terus Teh. sebentar lagi skripsi ya. Udah sedang skripsi ya, semoga dilancarkan. Amin. Ya TNC juga. Aduh, bongkar-bongkar antara hidup dan mati gitu ya. Iya, skripsi. pokoknya ya karena mikir lagi perjuangan untuk sampai di titik ini, saya harus pergi ke luar negeri dulu gitu. Jadi ya itu juga sih yang akhirnya saya kayaknya nggak cukup untuk hanya mengenyam pendidikan saja, tapi saya juga bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu kenapa juga saya sekarang aktif di isu-isu ketenaga kerjaan atau Purna Migran Indonesia, termasuk juga ke isu kesetaraan gender itu. Karena pengalaman saya semenjak menjadi PMI itu ternyata banyak sekali hal-hal yang ternyata itu merampas hak dari teman-teman itu sih. Teman-teman pekerja migran Betul. khususnya Mbak. Iya. Nah, ada nggak sih Mbak, boleh diceritain nggak gitu kira-kira apa aja sih yang tadi Mbak Indah bilang terampas hak-hak teman-teman sebagai pekerja migran itu? Apa ya? Mau dari proses atau pas udah di sana nih? Boleh. Apa Senyamannya aja Mbak. Oke, mungkin kalau dari proses itu ada beberapa hak yang terampas ya. Kayak mulai dari porsi makan aja itu kadang kita itu sudah dibatasi oleh pihak PJTKI kayak gitu. Dan PJTKI itu pelayanan jasa untuk tenaga kerja Indonesia itu gitu. Jadi kayak penyalur gitu. Oh iya. Gitu. Dan mereka itu memberi porsinya itu ya sangat jauh dari kata cukup gitu. Terus selain itu ada juga kejadian di mana teman saya mengalami sendiri bahwa dia belum menikah tapi dipaksa untuk disuntik KB karena dia ingin izin pulang, dan itu jelas-jelas merampas hak kesehatan reproduksi dia ya sebagai remaja, karena pada saat itu kita banyak teman-teman Indah yang berangkat itu di usia anak-anak 18 tahun itu. Lalu mungkin maksud dari PJTK ini untuk mencegah KTD, kehamilan tidak diinginkan, karena dari PJTK ini kan sudah membayar fee, akan merasa rugi jika memang nantinya dia si CPMI ini, calon pekerja migran ini nanti hamil gitu, karena mereka sudah membayar fee gitu. Fee itu uang buka ya Mbak Indah? Fee itu jadi kayak uang fit sih. Jadi sebelum berangkat itu kita ada tes kesehatan dulu, dimana kalau kita memang sudah fit, itu nanti kita dikasih uang fitnya gitu. Ya, maksudnya uang fit gitu. Oh, jadi untuk pekerja migran yang memang ingin cuti atau pulang ke kampungnya itu harus di tes di KB dulu gitu. Meskipun belum bersuami. Oh, meskipun belum bersuami. Maksudnya statusnya masih melajang atau belum menikah, itu tetap harus. Tapi kalau Indah pribadi itu alhamdulillah nggak kena ya kayak gitu. Tapi memang banyak banget gitu. Iya, benar banget ya Mbak Indah ya. Ketika kita dipaksa untuk di KB gitu tanpa ada persetujuan dari kita gitu ya, itu tentunya sudah merampas hak kita gitu ya. Kemudian ada lagi nggak Mbak Indah hal-hal yang memang dirasa itu sebagai bentuk dari perampasan hak sebagai seorang pekerja? Ada, seperti yang saya alami sendiri ya. Saya mengalami perampasan hak di mana saya tidak boleh berkomunikasi dengan orang di rumah karena saya dilarang menggunakan alat komunikasi apapun itu bentuknya, baik handphone ataupun telepon rumah dari bos saya ya, majikan saya itu. Lalu saya juga dirampas haknya karena saya tidak mendapatkan hak libur itu. Jadi selama 3 tahun saya nggak pernah liburan gitu. Nggak pernah liburan nggak selama pernah. 3 tahun? Sama. Kecuali dengan majikan tuh. Padahal itu sudah
masuk hak kita kan gitu. Tapi sebelumnya apakah ada kontrak secara tertulis gitu? Ada. Itu ada tertulis, dan selain itu ada juga kayak yang nggak sesuai kontrak gitu. Kalau misalkan kita di kontrak itu hanya tugasnya ini aja, ternyata pas udah di sana itu banyak banget. Kayak contoh misalkan harusnya hanya jaga ama itu nenek gitu, tapi di sana ternyata jagain akong juga gitu, dan pas di sana ternyata akongnya ya begitulah gitu. Begitulah di sini tuh. Jadi ada teman saya juga yang memang mengalami kekerasan seksual, di mana ketika dia menjaga akong, ya ada lagi gitu menjaga akong, jadi dia itu seperti dipaksa gitu untuk memegang kemaluan dari orang yang dia jaga, dan dia mengiming-imingi dengan akan membayar ketika dia mau gitu untuk memegangnya itu. Dan itu berlaku bukan sekali dua kali. Selain itu bukan hanya untuk memegang itu gitu, kemaluan dari si yang dijaga gitu, tapi juga kadang disentuh bagian payudaranya atau apa kayak gitu, diraba-raba atau apa. Sampai akhirnya teman saya memilih untuk kabur. Tapi itu ketika terjadi kasus itu Mbak Indah, apakah ada proses secara hukum atau misalkan proses lainnya gitu untuk penyelesaiannya atau bagaimana? Sebenarnya ada ya, di sana juga kan ada satgas yang memang akan membantu kita ketika PMI ini mengalami masalah-masalah. Tapi memang yang menjadi PMI yang berasal dari Indonesia itu banyak jumlahnya. Jadi nggak semuanya bisa tertangani. Laporan mungkin yang masuk ke mereka banyak, tapi ya tadi hanya beberapa gelintir yang memang sudah masuknya kategori urgent, harus ditolong. Maka mungkin untuk kasus-kasus yang seperti kekerasan seksual, mungkin mereka mikirnya masih itu belum terlalu urgent gitu. Padahal itu sama aja kan, ngancem diri kita. Gimana kalau misalkan kita sampai diperkosa atau bagaimana gitu. Itu sih. Jadi ada tindakan yang sudah dilakukan seperti melapor, tapi tetap tidak ada tindak lanjut gitu ya. Gitu. Ada juga teman Indah yang salah satunya yang terampas haknya gajiannya itu selama 2 tahun dia tidak digaji. Tidak digaji? Iya, 2 tahun. Bayangkan. Terus itu apakah diproses? Sudah diproses tapi tidak ada itikat baik, dan entah ya dari pihak Indonesianya atau dari pihak negara yang berkaitannya gitu, yang sulit, tapi sudah sempat dilaporkan tapi tetap tidak ada respon. Jadi akhirnya teman saya memilih untuk ikhlas, yang penting masih bisa pulang dengan selamat gitu. Ya, kadang di kita sendiri gitu banyak yang memang menganggap bahwa menjadi seorang PMI itu, menjadi seorang pekerja migran Indonesia itu sebuah profesi yang seringkali direndahkan gitu. Padahal pekerjaan apapun gitu itu sama-sama pekerjaan gitu. Tapi di kita itu masih banyak perspektif bahwa pekerja migran gitu, sesuatu yang mungkin ya tidak dianggap seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Seperti ya tadi juga banyak kasus kekerasan seksual gitu, itu juga dampaknya sangat besar gitu terhadap diri kita gitu. Kemudian tidak dibayarkannya gaji, itu adalah hak-hak kita gitu, dan sangat melanggar gitu. Itu tidak bisa diamkan begitu saja gitu. Nah, kalau Mbak Indah sendiri gitu, hal-hal yang paling menurut Mbak Indah itu sangat-sangat tidak manusiawi gitu. Mbak Indah apakah pernah mengalami hal seperti itu kah, atau bagaimana Mbak Indah? Ya, untuk kekerasan seksual sendiri alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Tapi untuk kekerasan fisik itu saya pernah mengalami ketika saya menjaga seorang nenek yang pikun pada saat itu. Jadi dia selalu marah ketika saya ingatkan bahwa dia sudah minum obat. Jadi dia bakalan bawa alat tongkat yang
biasa buat dia jalan gitu, buat pukul saya kayak gitu. Walaupun memang jarang kena ya, tapi ya memang pernah kena gitu. Tapi saya juga udah pernah lapor ke agensi, ya pihak agensi nggak ada tindakan kayak gitu. Terus juga bahkan malah saya yang dilaporkan ke polisi pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya karena ada CCTV, jadi ya saya nggak ditindaklanjutin gitu. Jadi memang apa ya, kita harus bisa jaga diri juga sih gitu. Yang penting jujur, kita nothing tulus aja gitu. Mbak Indah, ada nggak sih hal-hal yang paling memorable gitu buat Mbak Indah sama menjadi pekerja migran? Ada dong tentunya. Kayak aku jadi mikir gini, kayak ya ampun, di usia anak gitu ya, 18 tahun, ternyata saya udah seberani itu gitu. Pergi ke luar negeri. Dan pergi ke luar negerinya tuh enggak dari bandara satu gitu langsung nyampe ke negara tersebut gitu. Saya harus ke kota lain dulu, di salah satu ya kota di Indonesia gitu, untuk pergi ke satu negeri untuk transit gitu. Lalu baru saya ke negeri yang saya tuju gitu. Itu kan butuh proses gitu dan itu saya ya sendirian gitu, nggak kenal sama siapa-siapa gitu. Pun ada teman juga, itu kan beda kota gitu, dan mereka juga mungkin kan punya tujuan sendiri gitu untuk pergi ke luar negeri itu. Tapi ada juga momen dimana saya akhirnya merasakan bahwa saya nggak sendiri juga ya, ternyata di sana banyak teman-teman PMI juga yang ketika kita bilang kita orang Indonesia, mereka akan sebegitu pedulinya dengan kita ya, walaupun dengan keterbatasan karena kita menjadi pekerja migran gitu kan. Pasti ada part-part di mana mereka tidak bisa membantu. Dan yang pasti adalah ketika saya bisa secara mandiri juga gitu ya menghadapi masalah-masalah yang terjadi gitu. Karena tadi walaupun ada orang Indonesia di situ, ada lembaga-lembaga yang memang atau satgas yang mungkin bisa membantu kita, tapi tetap ternyata diri kita sendiri yang harus bisa memprotek diri kita gitu. Iya, kembali lagi diri kita gitu, karena apalagi di kita kan ya itu tadi perspektif tentang pekerja migran itu sendiri gitu, masih dianggap rendah. Jadi ketika ada masalah tidak satset gitu kan, dianggapnya sepele gitu kan ya. Itu sih. Terus yang paling memorable karena saya pindah majikan sampai 3 kali. Itu gara-gara apa, Mbak? Karena ya orang nenek yang saya jaga itu meninggal. Karena memang usianya juga sudah sepuh, sudah buyut sepuh gitu. Jadi ya itu gitu, saya berganti-ganti gitu. Dan sampai di yang ketiga itu memang belum meninggal ya, pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti gitu, karena ya tadi ingat dengan tujuan utama saya ingin melanjutkan kuliah. Jadi sempat ditawari akan dinaikkan gaji pakai gitu, saya tolak karena saya tetap ingin melanjutkan kuliah. Keren. Nah, Mbak Indah, beberapa waktu lalu nih kita pernah melakukan semacam riset gitu tentang pekerja migran gitu. Nah, salah satu hasil dari riset ini tuh banyaknya pemalsuan identitas gitu dari pekerja migran ini gitu, dan itu kemudian menyebabkan masalah-masalah lainnya gitu ketika mereka berada di negara tujuan. Nah, apakah Mbak Indah sendiri pernah mengalami hal tersebut, ataukah mungkin ada teman-teman Mbak Indah yang memang mengalaminya secara langsung gitu? Tentu, saya juga mengalami sendiri. Paspor saya itu dituakan 5 tahun. Jadi kalau saya mau pergi ke luar negeri, saya harus urus paspor saya dulu. Saya harus ikut sidang, dan masalahnya adalah saya harus terima konsekuensinya. Saya di blacklist dari negara tersebut, dan saya nggak tahu apakah negara yang saya transit tadi sebelumnya juga itu akan berdampak untuk
di backlist juga untuk saya, makanya saya pengen tahu dulu baru saya akan urus kayak gitu. Karena negara yang menjadi tempat transitnya itu kan lumayan negara yang maju gitu. Jadi akan terasa dampaknya ke saya gitu kalau misalkan saya sampai gegabah untuk mengurusnya juga gitu itu. Terus dan itu ternyata nggak cuma saya aja yang ngalamin gitu, teman-teman saya juga sama semuanya ngalamin. Dan proses untuk memalsukannya itu rumit dan panjang. Kita harus pergi ke luar pulau untuk mengurus itu. Itu tuh biasanya pemalsuan itu gara-gara apa atau untuk apa biasanya, Mbak? Biasanya karena usia, karena sebenarnya kan dari pemerintah itu ada peraturannya bahwa ketika pergi ke negara tersebut minimal usia 21 atau 23 gitu. Tapi pada saat itu saya masih berusia 18 tahun. Belum masuk usia. Bahkan belum 18 tahun. Pada saat itu saya masih 17 plus lah gitu. Gitu. Jadi memang masih belum bisa gitu untuk secara berangkat. Aturan belum. Secara administrasi saya ditolak. Karena itu saya bukan sekali dua kali ke PT atau PJTKI penyaluran itu. Saya hampir 2 kali dan ditolak karena usia gitu. Pada saat yang ketiga itu saya diterima karena mereka bersedia untuk memalsukan itu. Tapi karena pada saat itu saya belum begitu paham, jadi saya pikirnya adalah ya sudah, yang penting proses apa saja saya akan lalui, yang penting permudah saya untuk pergi ke luar negeri. Tuh. Baru sampai sekarang tahu dampaknya, oh ternyata sebegitu rumitnya gitu. Dulu nggak tahu kalau itu ya, tuh karena mikirnya tadi kan cuma ya udahlah, yang penting mah saya cepat pergi ke sana gitu kan, ke luar negeri gitu, cari duit gitu kan, udah dapat gitu sesuai dengan yang saya butuhkan untuk pendidikan saya nanti, ya udah pulang gitu. Pikirnya kayak gitu, tapi ternyata pada saat saya udah pulang baru merasakan gitu, oh ternyata ini ya yang akan saya dapatkan ketika saya terlalu gegabah gitu, persoalan identitas gitu kan. Apalagi sekarang kan paspor itu semuanya sudah elektronik kan, akan susah juga gitu. Tapi kalau untuk teman-teman Mbak Indah sendiri terkait pemalsuan identitas itu apakah karena memang selalu atas keinginan dari kitanya atau ada nggak sih permainan dari perusahaannya itu? Ada. Itu pasti dipaksa sih kayak gitu. Karena mau nggak mau, kalau kamu nggak mau berarti kita nggak akan urus, bahasanya seperti itu. Kalau kamu mau ya udah kita urus kayak gitu. Kalau mau cepet ya kamu harus mau nih kayak gini kayak gitu. Ada juga yang maksudnya kayak usianya ternyata sudah lebih tapi dimudahkan, itu juga ada gitu. Jadi kasusnya bukan hanya dari yang muda dituakan, tapi dari yang tua dimudahkan juga ada gitu. Itu sih banyak banget. Biasanya itu karena apa Mbak Indah? Apakah karena mereka memang karena tuntutan kebutuhan hidup gitu, ataukah karena tidak ada lapangan pekerjaan yang memang memadai di tempatnya, atau bagaimana? Yang pasti adalah karena kebutuhan hidup, dan memang lapangan pekerjaan di kita sekarang kan sangat kurang gitu. UMR aja kan maksudnya tahu sendiri gitu, nggak akan cukup untuk membiayai kehidupan di sini gitu. Bahkan kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang ternyata gajinya tuh masih di bawah UMR gitu. Jadi mau dari mana cukupnya kebutuhan keluarga. Jadi jangankan untuk pendidikan yang lebih tinggi gitu, untuk kebutuhan sehari-hari aja tuh kayak masih jauh dari kata cukup gitu. Gitu sih teh. Ternyata benar-benar tidak mudah gitu ya menjadi seorang pekerja migran itu ya, dimulai dari pertama baru mau pemberangkatan aja sampai ternyata sudah ada di sana pun itu kita harus struggle gitu, kita harus struggle banget, jadi kita harus benar-benar berjuang gitu ya. Betul. Untuk menjadi seorang pekerja migran gitu. Mbak Indah,
ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan nih ke teman-teman di luar sana gitu yang mungkin punya mimpi yang tinggi gitu seperti Mbak Indah gitu, di balik keterbatasan kita tapi tetap ingin melanjutkan sekolah gitu, atau misalkan tips-tips buat teman-teman muda yang ingin pergi ke luar negeri untuk bekerja gitu. Pesan saya sih, kalau memang sudah tidak ada pilihan lain ya, ada baiknya adalah memilih pekerjaan yang ada di Indonesia dulu. Kalau memang usia kita belum cukup, karena dampaknya tuh benar-benar terasa ketika nanti sudah menjadi PMI dan tahu gitu, pemalsuan identitas itu akan berdampak banyak gitu. Oke, kalau memang misalkan tidak ada berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan atau pergi ke luar negeri, tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin beribadah yang mengharuskan pergi ke luar negeri, kayak gitu kan. Ada tempat-tempat ibadah yang memang ingin kita tuju juga kan, itu tetap mau nggak mau kita harus pakai paspor gitu. Dan itu akan sulit nantinya gitu. Itu. Terus kedua, sekarang kan banyak juga ya beasiswa gitu. Kalau misalkan mau melanjutkan pendidikan, ada baiknya coba cari-cari dulu gitu. Jangan apa ya seperti saya mungkin boleh gitu, tapi terlalu nekat lah. Terlalu nekat. Iya, kayak gitu. Nggak semua orang seberuntung saya gitu, karena saya merasa bahwa saya ini masih beruntung gitu. Saya masih digaji, saya tidak dirampas hak kesehatan reproduksi saya gitu. Saya tidak mengalami kekerasan seksual, tapi teman-teman saya di sana banyak yang mengalami kekerasan seksual, mereka juga tidak digaji gitu kan. Itu menurut saya luar biasa sih mereka. Dan mereka juga yang ada yang sampai ya hampir setengah hidup dan mati gitu. Ketika pulang itu benar-benar kondisinya kayak yang bukan dia yang waktu pada saat berangkat gitu, ada gitu. Kayak masih beruntung lah pulang tidak hanya nama gitu. Karena banyak juga kasusnya kan yang ternyata pulang tinggal lama gitu. Jadi coba pikirkan kembali ketika ingin memutuskan ke luar negeri, apakah itu yang terbaik, apakah hanya untuk nyari duit aja kayak gitu. Oke, kebutuhan, tapi jangan hanya mikir enaknya aja kayak gitu. Karena di luar sana itu banyak banget pahitnya gitu. Tadi yang Teh Ci bilang juga kan, menjadi pahlawan devisa itu adalah suatu kebanggaan, walaupun memang ada beberapa orang juga yang menganggap itu sebelah mata gitu. Tapi di balik itu kan ternyata ada perjuangan yang kita harus tempuh gitu. Jangan teriming-imingi oleh gaji yang besar. Itu pesan saya. Karena gaji yang besar pasti didukung juga dengan kebutuhan yang besar juga di sana gitu. Nggak semua majikan di sana itu peduli dengan pembantunya atau orang-orang yang memang membantu mereka gitu dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Bahkan ada juga kan memang yang ternyata nggak dikasih makan beli sendiri apa kayak gitu kan, itu padahal dalam kontrak juga sudah ada gitu. Itu hak-hak yang seperti hak libur gitu juga itu terampas mereka gitu. Jadi jangan teriming-imingi dari teman-teman yang posting lagi liburan gitu kan, itu nggak semuanya seindah di sosial media sih. Gitu sih. Okay. Sip, makasih banyak Mbak Indah udah berbagi banyak tentang pengalamannya gitu, tentang kisah inspiratifnya gitu di balik keterbatasan dan kesulitan kehidupan gitu ya. Tapi masih tetap semangat gitu untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi sekarang ikut tergabung di salah satu lembaga yang fokus di isu pekerja migran juga gitu ya Mbak Indah. Ya itu juga sih ya buat teman-teman, semangat terus ya. Buat kalian yang punya mimpi melanjutkan pendidikan, semangat terus. Saya tahu mungkin nggak mudah gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang udah memang terlanjur menjadi pekerja migran, saran saya adalah coba pupuk terus keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Gitu. Buat teman-teman muda khususnya yang masih muda gitu, kayak sayang gitu. Kalian punya potensi dan jangan malu juga bahwa mengatakan bahwa kalian itu purna migran Indonesia, itu kalian nggak akan
nggak semua orang akan memandang kalian itu sebelah mata gitu. Ada juga orang-orang yang ternyata malah justru oh iya ya ada cerita lain gitu. Ada yang membutuhkan cerita-cerita kita sebagai motivasi dia gitu. Oke, itu dia kisah kasih, kisah kasih. senang, kisah sedih gitu di balik seorang pekerja migran gitu. Kembali lagi, setiap pekerjaan itu sama gitu ya. Tapi tentunya ada konsekuensi atau resiko tersendiri gitu ya di setiap pilihan yang kita ambil gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman Sapa yang hari ini sudah mengobrol bareng sama kita. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman Sapa di luar sana. Cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Indah. Iya, Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa follow juga akun sosial media kita di bawah ini. Dan kalau misalkan ada teman-teman Sapa yang ingin berbagi seputar kisah-kisah inspiratifnya, boleh nanti tulis di section komen di bawah ini. Oke, makasih banyak semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan pernah menyerah gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Bye-bye.